Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran mapel bahasa Indonesia ya anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan imun kita. Tetap jaga prokes. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan judul pelajaran kita menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Masih sama ya anak-anak, kita belajar tema 6 tentang teks non-fiksi. Yuk kita belajar bersama-sama. Agar kalian bisa menggali informasi, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah membaca dengan cermat. Bagaimana cara membaca dengan cermat? Caranya adalah baca minimal 2 kali. Jadi boleh ya diulang sampai berkali-kali. Kemudian coba pahami isi bacaan. Ketiga, coba tutup mata kalian. Kemudian kalian menceritakan isi bacaan tersebut. Dan yang selanjutnya, jika kalian sudah bisa menceritakan isi bacaan, berarti kalian telah membaca dengan cermat. Yang kedua adalah mencatat tiap informasi penting yang ada dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pagi ini ibu menyuruh Andi. Andi disuruh untuk membeli 3 bumbu dapur. 3 bumbu dapur tersebut adalah kunyit, daun salam, dan kencur. Dari teks berikut bisa kita simpulkan bahwa informasi penting yang bisa kita catat adalah 1. Andi membeli bumbu dapur. 2. Bumbu dapur yang dibeli Andi adalah kunyit, daun salam, dan kencur. Perhatikan teks berikut. Bu Ari akan baca yang paragraf pertama ya. Budaya membaca di Indonesia merupakan pekerjaan tersulit dan harus melalui jalan yang berliku untuk menempuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei bahwa minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001%. Artinya dalam 1000 masyarakat hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menandakan rendahnya budaya membaca pada masyarakat secara umum. Setelah kalian membaca berulang kali tentunya ya, kalian coba pahami. Setelah kalian paham, baru kalian catat informasi penting. Dari bacaan tadi, yang bisa Bu Ari catat dari informasi pentingnya adalah yang pertama, budaya baca adalah pekerjaan tersulit. Yang kedua, menurut survei, minat baca masyarakat Indonesia adalah 0,001%. Yang ketiga, minat baca masyarakat Indonesia rendah. Nah, itu dia informasi penting yang bisa dicatat dan diambil dari bacaan. Pada paragraf 2, catatan penting yang bisa kita ambil adalah yang pertama, rendahnya minat baca berdampak pada penguasaan ilmu dan teknologi. Yang kedua, informasinya adalah yang bisa kalian catat, pemerintah telah membuat program membaca 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu dia anak-anak, di paragraf 2 ada 2 informasi penting yang bisa kalian catat. Agar kalian lebih paham, maka Bu Ari akan memberikan penugasan ya. Kalian bisa membaca teks di halaman 84 sampai 85. Baca dengan cermat, kemudian kalian bisa menuliskan informasi penting atau mencatat informasi penting dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Setelah kalian menyelesaikan tugas, jangan lupa untuk dikirim ke GCR Abu Bakar. Semangat anak-anak, semoga Allah memudahkan. Pada tiap video, Bu Ari akan memberikan masukan atau nasihat bagaimana kemudian kita bisa menghadapi virus COVID-19 selama pandemi ini. Dan kita bisa lebih waspada. Nah, kali ini Bu Ari akan memberikan nasihat tentang titik lengah bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam diri kita. Titik lengah apa saja yang harus kita waspadai teman-teman? Yang pertama adalah makan bersama keluarga yang tidak serumah. Kemudian yang kedua, beribadah di tempat ibadah. Yang ketiga adalah memanggil tukang servis atau tukang pijat ke rumah. Yang keempat adalah foto bersama sambil membuka masker. Yang kelima adalah kumpul keluarga atau dengan teman yang tidak serumah. Dan ada pegawai rumah yang pulang pergi. Itu bagian yang pertama. Bu Ari akan lanjutkan ke bagian kedua untuk selanjutnya. Setelah kita menguasai titik lengah tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan lebih meningkatkan protokol kesehatan kita. Selamat menjaga
kebersihan, kesehatan, dan menjaga imun kita ya anak-anak. Dan ingat, kita harus waspada terhadap titik lengah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tetap tingkatkan iman, imun, dan protokol kesehatan. Jangan lupa sholat, mengaji, dan bantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.